Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syahira dengan NIM PO 713902501159 dari kelas 1C. Di sini saya membuat tugas video statistik dengan judul prioritas atau uji berpasangan dengan studi kasus analisis pengaruh ekstrak antidiabetes terhadap kadar glukosa darah. Nah, uji berpasangan atau uji parity test adalah uji statistik di mana kita akan mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua data yang berpasangan dengan subjek yang sama. Di sini saya memiliki data yaitu analisis pengaruh ekstrak. Artinya kita akan membandingkan apakah rata-rata dari dua data ini memiliki perbedaan sebelum ditambahkan ekstrak sama sesudah ditambahkan ekstrak. Di sini saya terdapat 10 sampel data. Nah, data ini itu diukur dua kali, yaitu sebelum ditambahin ekstrak dan sesudah ditambahkan ekstrak. Nah, data yang pertama ini sebelumnya itu 210, sesudahnya itu 180. Kemudian yang kedua itu data 198, sesudahnya itu 170. Data ketiga itu data sebelumnya itu 220, data setelahnya itu 190. Data keempat sebelumnya itu 205, sesudahnya itu 175. Kemudian data kelima itu datanya itu 215, sesudahnya itu 185. Kemudian data ke-6 sebelumnya itu 200, sesudahnya itu 178. Kemudian data ke-7 sebelumnya itu 225, sesudahnya itu 195. Kemudian data ke-8 sebelumnya itu 210, sesudahnya itu 182. Data ke-9 sebelumnya itu 205, setelahnya itu 176. Kemudian data yang terakhir yaitu data ke-10, sebelumnya itu 215, kemudian sesudahnya itu 188. Nah, sebelum kita melanjutkan sampai kesimpulan, kita di sini mengetahui dulu hipotesisnya. Itu yang pertama ada hipotesis 0 atau H0-nya. H0 di sini tidak ada perbedaan dari glukosa darah. Artinya tidak ada perbedaan antara kita memberikan ekstrak sebelum dan sesudah glukosa darah ini. Kemudian hipotesis 1 itu terdapat perbedaan. Artinya itu H1, terdapat perbedaan ketika kita memberikan ekstrak antidiabetes ini sebelum dan sesudahnya. Kemudian lanjut ke tutorial. Saya akan menjelaskan tutorial SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian masukkan data pada variabel view. Kemudian variabel pertama itu tuh kita ganti namanya menjadi sebelum, lalu klik numerik. Kemudian variabel 2 ganti namanya menjadi sesudah, kemudian klik numerik. Kemudian masukkan 10 pasang data pada data view. Lalu klik menu analyze, terus compare means, lalu parent sample t-test. Pindahkan sebelum ke variabel pertama dan sesudah ke variabel kedua. Kemudian klik option, lalu pastikan confidence intervalnya itu 95%. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Lalu akan keluar output SPSS-nya. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik data view terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik Word. Kemudian kita copy data yang telah kita dapatkan. Nah, setelah kita copy, kita pindahkan data ini ke SPSS. Kita klik pada kolom yang pertama, lalu ini akan otomatis keluar. Nah, setelah itu kita klik variable view untuk mengganti namanya. Pada nama yang pertama, ini kita ganti dengan sebelum. Pada kolom yang kedua, kita ganti dengan sesudah. Nah, setelah ini kita pastikan tipenya numerik, kemudian desimalnya 2. Kita kembali lagi ke data view. Lalu, setelah dipastikan semua data telah benar, kita klik analyze. Kemudian kita klik compare means. Lalu, kita klik variety sample t-test. Nah, kita pindahkan sebelumnya itu ke variabel pertama, kita klik, kemudian itu sesudahnya kita klik ke variabel yang kedua. Nah, setelah itu kita klik option, setelah kita klik, kita pastikan confidence intervalnya itu 95%, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, inilah data yang telah kita dapatkan. Ini output SPSS-nya.
Setelah kita membuat tutorial SPSS, di sini terdapat tabel yang dihasilkan, yaitu ada 2 tabel. Nah, sekarang kita pahami output yang dihasilkan dari SPSS. Nah, ada 2 tabel yang perlu kita perhatikan. Nah, tabel yang pertama itu pay rate sample t-test. Tabel pertama itu menampilkan informasi dari dasar masing-masing kondisi. Nah, untuk kelompok sebelum itu meannya itu 210,30 mg per dl dengan jumlah sampel N sama dengan 10, kemudian standar deviasinya itu sama dengan 8,64, kemudian standar errornya itu 2,73. Lalu untuk kelompok sesudah itu meannya itu 181,90, kemudian N-nya itu 10, lalu standar deviasinya itu 7,89 dengan standar error mean-nya itu 2,50. Data tabel ini sudah terlihat jelas bahwa rata-rata kadar glukosa turun dari 210,30 menjadi 181,90. Artinya turun sekitar 28 mg, tapi kita belum bisa langsung menyimpulkan ini signifikan atau tidak. Maka kita akan mengetahui tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua itu pay rate sample t-test. Tabel kedua ini bisa menentukan kesimpulan yang telah kita dapatkan, yaitu yang pertama ada mean difference, yaitu 28,40. Ini adalah rata-rata selisih antara nilai sebelum dan sesudah untuk setiap pasien. Rata-rata kadar glukosa turun sebesar 28,40 mg per dl. Nah, setelah pemberian ekstrak. Kemudian standar deviasinya itu 3,47. Ini menunjukkan seberapa konsisten penurunan tersebut terjadi pada tiap pasien. Nilai dari ini itu kecil, artinya penurunan yang terjadi cukup seragam di semua pasien. Kemudian T-nya itu 8,21. Nilai ini tuh nilai T ini tuh hitung. Nilai ini sangat besar, menandakan perbedaan yang sangat jauh antara kondisi sebelum dan sesudah penambahan ekstrak. Kemudian DF-nya itu 9. Itu tuh derajat kebebasan, yaitu jumlah sampel dikurangi 1. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian sig2 Tailord ini sama dengan 0,000. Nah, ini adalah nilai p-value. Nilai 0,00 berarti sangat jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Inilah angka yang paling menentukan kesimpulan kita. Nah, kemudian interpretasi output. Sekarang terdapat interpretasi output. Aturannya seperti uji statistik pada umumnya. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Nilai sig kita itu kan 0,000. Karena 0,000 itu jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, lalu H1 itu diterima. Artinya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kadar glukosa darah sebelum dan sesudah penambahan pemberian ekstrak anti diabetes. Rata-rata kadar glukosa setelah terapi adalah 181,90 mg per dl, turun dari sebelumnya yaitu 210,30, dengan rata-rata penurunan sebesar 28,40 mg per dl. Ini membuktikan bahwa ekstrak tanaman antidiabetes ini diuji terbukti efektif dan signifikan menurunkan kadar glukosa darah pasien. Nah, jadi kesimpulan dari uji pay rate sample t-test ini adalah terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kadar glukosa darah sebelum dan sesudah pemberian ekstrak antidiabetes dengan nilai T sebesar 8,21 dengan p-value itu 0,000. Ekstrak antidiabetes terbukti mampu menurunkan kadar gula darah secara nyata dan konsisten pada semua pasien. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya dari perkataan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.